Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Sobat Data dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membedakan mengenai residual dan error dalam regresi linear. Namun sebelum saya lanjutkan, saya informasikan kepada sobat semuanya, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan saat ini klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Yang pertama adalah kita perlu memahami mengenai definisi regresi linear. Mengapa? Karena nilai residual dan nilai error ini berkaitan erat dengan regresi linear. Jadi regresi linear itu adalah salah satu uji asosiatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain. Dalam hal ini kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oleh karena itu, dalam analisis regresi kita pasti akan mengenal yang dinamakan dengan variabel yang dipengaruhi atau dependent variable atau variabel terikat yang sering dinotasikan dengan variabel Y. Kemudian kita akan mengetahui ada juga variabel prediktor atau variabel yang mempengaruhi yang sering disebut dengan variabel bebas atau independent variable yang sering dinotasikan dengan variabel X. Baik, ketika kita sudah memahami mengenai regresi linear, jadi mengasumsikan adalah mengikuti garis linear, tentunya ada sejumlah asumsi yang harus dipenuhi ya, agar diperoleh hasil estimasi yang tidak bias dan konsisten. Sebelumnya, kita harus bisa menyusun persamaan terlebih dahulu. Nah, di sini yang melatar belakangnya adalah bahwa dalam persamaan tersebut, ketika kita menuliskan sebuah persamaan, Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus BNXN. Nah, di sini kita mengenal plus E ya. E itu bisa berarti residual atau error. Nah, ketika kita melakukan suatu persamaan tersebut, mana yang disebut dengan residual dan mana yang disebut dengan error? Padahal dalam persamaan tersebut kita menuliskan adalah E, gitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, perbedaan residual dan error dalam regresi intinya adalah seperti ini. Residual ini adalah bekerja pada data sampel. Adapun error ini bekerja pada data populasi. Jadi ketika teman-teman sobat data menuliskan persamaan regresi, ketika teman-teman mengambil sampel dari sejumlah populasi di penelitiannya, maka persamaan regresi itu yang E-nya itu disebut dengan residual. Adapun jika teman-teman mengambil datanya adalah data populasi, ya, kita mengambil semua anggota atau elemen ya yang ada dalam populasi tersebut untuk kita ambil datanya. Itu kita mengambil data populasi, maka yang huruf E tadi itu di persamaan regresi kita sebut dengan error. Jadi titik perbedaannya adalah kalau residual ini bekerja pada data populasi dan kalau error itu bekerja, sorry, residual bekerja pada data sampel dan error adalah bekerja pada data populasi. Maksudnya seperti itu. Nah, sebelumnya kita sebelum membahas mengenai cara menghitung nilai residual dan nilai error, jadi kita harus paham dulu residual itu seperti apa dan error itu seperti apa. Jadi residual itu adalah selisih antara nilai observasi yang sebenarnya dengan nilai observasi yang diprediksi. Hal ini menyebut dengan nilai Y aktual dikurangi dengan Y predicted. Nah, jadi sama antara residual dengan error. Bedanya kalau tadi kita menggunakan data sampel, maka kita sebut dengan residual ya. Selisih antara observasi aktual dengan prediksinya. Adapun kalau selisih antara Y aktual dengan Y predicted pada data populasi, maka kita sebut dengan nilai error. Jadi cara perhitungannya sama, namun ininya berbeda. Nah, kemudian sebelum kesimpulan ya. Jadi tadi kalau Y aktual itu adalah nilai observasi yang sebenarnya. Kemudian kalau Y predicted itu adalah nilai yang diestimasi. Jadi untuk menghasilkan nilai Y predicted, kita harus menghitung terlebih dahulu
nilai estimasi atau kita melakukan running data, ya running analysis untuk menghasilkan nilai interceptnya berapa. Kemudian koefisien variabel dari variabel X1, variabel X2 dan seterusnya tergantung dari jumlah variabel bebasnya. Nah, selanjutnya dari hasil estimasi kita buat persamaan regresi. Misalkan Y sama dengan 20 plus 5x1 plus 7x2 plus 10x3. Nah, di sini ada tiga variabel bebas. Nah, selanjutnya untuk menghitung nilai Y predicted, kita tinggal masukkan saja dari persamaan hasil estimasi tersebut. Ya, tadi kan nilai interceptnya udah ketemu ya, 20 plus nilai berapa dikalikan dengan X1. X1 adalah nilai observasi aktual dari variabel X1. Kemudian ditambah yang dikalikan dengan variabel X2, dikalikan dengan variabel X3, dan seterusnya. Kita hitung masing-masing responden. Kalau kita misalkan menggunakan data sampel ya, kita menghitung nilai residual, respondennya ada 100, ya kita hitung Y predicted-nya untuk 100 responden. Ya, jadi seperti itu. Untuk nilai error juga sama ya, kalau misalkan menggunakannya adalah data populasi. Jadi, setelah menonton video ini diharapkan teman-teman bisa membedakan ya. Jadi kalau memang kebanyakan adalah menggunakan residual karena sebagian besar menggunakan data sampel. Karena data sampel ini akan lebih hemat di waktu, tenaga dan biaya, namun masih bisa merepresentasikan dari populasi yang diamati. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalau kita menggunakan residual adalah mewakili data sampel, jadi selisih antara Y aktual dengan Y predicted pada data sampel itu disebut dengan residual. Kemudian kalau error adalah selisih antara Y aktual dengan Y predicted pada data populasi. Baik, demikian kesimpulan video ini. Jika ada pertanyaan atau ada diskusi lebih lanjut, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa juga melihat konten-konten edukasi yang lain dari Kanda Data. Baik, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.